Ya, lo kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita akan belajar lagu When She Love Me, yang lagu sangat menyentuh hati ya bagi para yang ya begitulah. Dari OST Toy Story 2, lagunya sebenarnya udah lama. Tapi ini lagunya lumayan menantang ya. Jadi bagi kalian yang ingin chord asli, ini kalian banget nih. Nah, ini dari Sarah McLachlan dan Randy Newman ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar dengan Galena Alpha Series. Tinggal beberapa hari lagi diskon 10%-nya ya sampai tanggal 28 April. Dan mohon maaf kalau misalkan KTO suaranya agak mindeng atau mengeluarkan suara efek aneh karena lagi flu. Dan kalau misalkan kalian mau beli aksesoris gitar, bisa kalian beli di nomor WhatsApp di link description di bawah. Oke, KTO akan langsung memainkan saja lagu When She Love Me. Oke, KTO akan mainkan kira-kira hampir seluruh bagian lagunya ya, karena agak berbeda setiap bagiannya. Jadi di sini kita main nada dasar F, kita akan coba. Dara dara da, dara dara dara, dara 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 dara, dara dara, dara dara. Masuk ke bagian susahnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang KTO akan mengajarkannya dengan bingung. Karena hampir semuanya itu chordnya susah ya. Yang pertama itu kita ada F, jadi KTO akan langsung mengajarkan tangan kiri dan tangan kanannya. Jadi F itu kita fokusnya ke petik senar sampai yang kedua ya. Jadi F seperti ini, terus G minor 7 seperti ini, 6, 4, 3, 2 di fret yang ketiga. Terus kita ke F on A, kalian bisa F yang gampang, cuman bassnya itu senar 5. Nah, jadi kayak gini. Dara, dara, da. Bassnya yang pindah ya. Terus bemol. Terus G7 on B, jadi kita bisa G7, tapi jari manisnya dilepas, senar 6-nya lepas. Kita ambil bassnya yang senar 5. Nah, gitu. Terus C sus2, seperti ini. Kita petik senar 1. Terus KTO lebih enak pakai gitu. Jadi tarara. Nah, kalau misalnya KTO contohkan, nah gitu ya. Nah, lalu di situ ada E minor 7, kita pakai E minor 7, jadi 6, 1, 2, 3. Terus A on check rest, kalian bisa senar 1 sampai yang keempat di fret 2, manis kalian bisa ke senar 5 fret yang keempat. Nah, cuman KTO tambahkan senar 1 fret yang kelima, biar lebih masuk ke lagunya. Seperti ini. Lumayan ya.
Terus kita ke D minor 7 seperti ini. Terus D minor on C, jadi manis kalian bisa ke senar 5 fret yang ketiga. Terus ke bemol lagi. Terus ke C. Jadi KTO akan contohkan yang E minor 7-nya ya. Oke, jadi kalian bisa ngatur senar 2 atau senar 1 yang dipetik ya, biar lebih kalem aja. Nah, terus kita masuk bagian verse 1-nya itu masih sama. Nah, di sini ada F on C ya. Jadi kita lihat bisa F, cuma ditambahin ke senar 5 fret yang ketiga, terus bassnya metik senar yang kelima juga. Nah, terus dipetik sampai senar yang kedua. Terus ke C7. Terus ke F. F-nya yang gantung ya, jangan yang begini dan begini, karena itu akan mempengaruhi bassnya. Atau mau begini juga boleh. Jadi nggak nekan senar 1 sama 2. KTO agak cepat karena lagi bengek ya. Jadi KTO akan menyampaikan tutorialnya dengan cepat. Nah, kalau misalkan ada yang bingung chordnya, silahkan di pause terus di zoom aja tuh videonya. Oke, kita langsung masuk ke bagian selanjutnya yang ada bemol. Yang Through the Summer and the Fall itu chordnya bemol. Terus F on C. Nah, ini ada yang chord baru, F7 on A. Jadi kalian bisa F7 dulu seperti ini. Nah, lalu jari telunjuknya itu senar 1 sampai yang ke-4 aja. Namun, tangan kanannya senar 5, 4, 3, 2. Nah, gitu. Nah, KTO akan ulang dari yang Through the Summer and the Oke, kayak gitu ya. Terus ada F on C lagi. Nah, ini ada G7 on D. Jadi kita ambil yang senar 4-nya ya. Terus G7 kan kayak gini. Nah, kita lepas jari manis dan tengahnya, tapi ambil bunyikan senar yang keempat, 3, 2, 1. Terus ke G7 on B, jari tengahnya bisa ke bass B. Terus jari jempolnya ke senar yang kelima. Terus ke C. Oke. Nah, terus KTO lanjut yang And She Was Lonely. F7 on A lagi. Bemol. F on C. C7. Terus ke E. Oke ya. Nah, terus ini ke bagian susahnya. Nah, kalau kalian nggak biasa dengan chord-chord aneh, nah inilah saatnya buat kalian latihan. D minor 7, terus bemol minor 6 seperti ini. Jadi agak aneh. Kalau sederhananya ini B minor 7, terus mundur ke fret 1. Nah, kelingkingnya menekan senar 1 fret yang ketiga, manisnya dilepas. Telunjuknya hanya menekan senar 5 fret yang ke-1. Nah, jadi seperti ini. Yang dibunyikan 5, 3, 2, 1. Nah, ini KTO sederhanakan jadi seperti ini. Jadi masuk banget ke lagunya. Terus F on C. Nah, terus kita masuk bagian yang pusinya ya, yaitu G diminis, terus F on A. Terus KTO lebih suka pakai F minor 6 on bemol, atau mau yang langsung ke bass F juga, ya agak masuk deh sih, tapi lebih enak yang ke bemol. Nah, jadi chordnya itu G, senar 6, senar fret 3, dan senar 2 fret 3 juga, ditambah telunjuk senar yang ke-3 fret yang kedua. Terus ke G diminis, manisnya tinggal ke senar 3, fret 3, telunjuknya tinggal ke senar yang ke mana nih? Nah, kan dari sini telunjuknya tinggal yang ke senar 2 fret yang kedua. Jadi tarata seperti itu. Terus kita ke F on A, F biasa tapi bassnya senar yang kelima. Terus F minor 6 on bemol, kita bisa ambil bemolnya dulu. Terus kita ke senar yang ketiga fret yang ke-1, lalu kelingkingnya senar yang kedua fret yang ketiga. Nah, jadi KTO akan contohkan.
Oke, kita masuk ke bagian E-moll on bemol, terus ke A7, terus ke D minor 7, pusing nggak tuh? Nah, jadi KTO akan contohkan terlebih dulu. Jadi nggak seribet yang dibayangkan ya. Jadi kita ambil ke bassnya bemol di senar 5 fret 1, terus kita ke senar 1 fret yang ketiga. Jadi terus ke A7, terus ke D minor 7. Nah, terus ke bemol minor 6, C7, A moll minor, terus bemol 7. Aduh, ini nyebut chordnya aja pusing ya. Diulangi lagi ya, sekali lagi. Bemol minor 6, A moll minor atau G crash minor di sini. Katanya lebih enak pakai G crash minor 7 atau A moll minor 7. Terus ke bemol 7, B7 mundur 1 fret. Nah, sekarang kita ke G moll 6. Kalian bisa G terus mundur 1 fret. Jadi kayak F crash ya, F crash. Terus kelingkingnya ke senar yang kedua, fret yang keempat. Terus manisnya juga ke senar yang keempat, fret yang keempat. Tengahnya tetap di situ. Jadi A moll minor atau G crash minor, terus ke C7 on E. Nah, katanya akan ulang di bagian ini, khusus di bagian ini sangat slow motion karena lumayan susah. Oke, untuk bagian bawah-bawahnya sebenarnya sama aja dengan yang atas-atasnya. Jadi Katio akan mainkan secara perlahan aja. Oke, jadi begitu ya. Nah, jadi ini fokusnya itu ke jari telunjuknya itu banyak pindah-pindah bass, dan juga tangan kanannya itu antara senar 2 sama senar 1 petikannya sangat berpengaruh ya. Kalau ini kan aslinya dia main piano jadi kalem-kalem gitu. Nah, kalau di gitar kita agak sedikit menonjolkan sisi akustiknya, makanya jadi KTO ada main-main melodi tadi di bagian bawah. Melodi langsung campur petikannya langsung ya. Oke, jadi begitu tutorial cara mengiring When She Love Me. Nah, jadi seperti itu ya bagaimana cara mengiringi lagu When She Love Me. Nah, Katio membuat chord yang semirip mungkin dengan si iringan aslinya. Karena kalau misalkan Katio pakai yang chord gampang itu kurang srek gitu sama si alunan di lagu asli. Jadi cuman standar doang gitu. Nah, di sini kita meningkatkan keahlian chord-chord yang aneh itu, yang ada F7 on A, terus A on C crash, terus bemol minor 6, apapun lah itu. Nah, kalian tinggal latihan aja. Oke, jadi begitu tutorial kita. Silahkan komentar di bawah, mungkin like yang paling banyak Katio akan buatkan tutorialnya. Tunggu Katio di video-video selanjutnya.